Dia Enak atau rencana enak atau gitu mah. dia rencana pengen dipakai hunian. Cuman ketika dijelaskan dan seterusnya itu kendalanya itu beliau tuh pengen umroh dulu, umroh istikharah setelah itu baru beli gitu, Ndra. Oh, pendekatannya kayak gimana Bang Bibi? Bang Bibi pendekatannya kayak gimana? Waktu Nah, awal awal gini datang Ndra, itu seperti apa? sebenarnya pendekatannya itu karena di sini di Jawa Timur, Heeh, jadi aneh itu harus tahu kondisi Malang setempat. heeh, Iya, jadi ya mau nggak mau aneh harus tahu kondisi Malang. Malang itu ya Malang setempat. Kayak misalnya daerah-daerah di Malang, favorit Malang tuh di Batu. Tuh aneh harus tahu gitu. terus. Iya, jadi biar nanti memulai obrolan itu gampang. Terus aneh terkendala bahasa, bahasa Jawa Timur, Jawa, Heeh, ini gimana jadinya? Tapi aman kan? aman. Mas, terus Heeh, ada heeh, kendala product knowledge. Product knowledge-nya itu terkait bangunan. Kalau heeh, bangunan itu sebenarnya di luar ini ya, secara gambaran umum, ya kalau dua kamar tidur gitu-gitu tuh tahu. Cuma tadi ditanya, ini lebar atap, panjangnya heeh, berapa? heeh, Nah itu tuh heeh. sama luas lebar kamar, dapurnya begini. Nah gitu, Ndra. Nah, jadi benar ya yang Ane bilang itu kesalahan fatalnya itu yang materi kemarin ya, yang materi tentang kesalahan fatal saat handling maupun saat chatting itu ya Bang Didi pada dasarnya belum bisa ngejawab detail terkait product knowledge ya. Ya, Heeh. Terus improve Bang Didi lakuin apa Bang? tadi Enggak perbaikannya. Kan ini ya jangan ini sampai yang sama, yang pertama sama, yang memperbaiki kedua produk sama gitu. knowledge. Aneh ya memperbaiki produk knowledge ya aneh ini langsung ngobrol sama developer. Ini Hmm, panjang apa lebar atap panjang ya panjang itu 3 meter hmm, gitu. Terus nanti ditanya tadi fasadnya itu bisa diubah nggak? Kata ah. developer. Aneh nggak bisa. Aneh tadi jawabnya nggak bisa. Tapi emang nggak bisa Andra jawabannya. Memang nggak Cuman bisa, kalau memang nggak pembayaran bisa. gift bisa. Oh, nah, Jadi ah, terus di perumahan ini opsional gitu, Ndra. opsional harusnya bisa dong kalau opsional. Iya, tapi Terus, jawaban aneh juga nggak salah juga karena untuk pembayaran KPR maupun in-house itu oh, nggak bisa. ah. Yang bisa hanya cash. Oh, nah nanti dikonfirmasi lagi. Setahu aneh sih harusnya biasanya itu Bang, kalau untuk custom layout bisa, tapi bukan custom fasad depan, tapi layoutnya. Biasanya kalau layout itu layout kan bagian dalamnya. Biasanya Hmm. sih bisa kalau layout biasanya ya, tapi nggak semua developer. Nanti dikonfirmasi aja. Itu bisa jadi keunggulan kayak gitu. Iya, iya. Nah, coba nanti dikonfirmasi lagi aja. Kalau pasar Nah, memang ada syarat ketentuannya, ada ya, berapa developer gini itu. Ndra, Hah? kalau layout itu justru kita custom. Wih, enak kalau gitu. Itu jadi keunggulan, Bang. Iya, Kalau gitu. custom. Jadi Heeh, dinas kita dari sini cuman heeh. yang bisa berubah itu hanya pembayaran cash. Oh gitu. Oh, Iya. baru tuh case yang kayak gitu. Soalnya sejauh ini sih biasanya ya kalau layout itu skema apapun biasanya ya ini untuk layout kan nggak berpengaruh besar gitu maksudnya tuh. Soalnya Hmm, ya hmm, hmm. iya sih, Ya, itu ini sih heeh, makanya heeh. itu udah aneh perlu ngobrol sama developer tuh karena memang setiap developer kan ketentuan beda-beda Indra ya. Ya, cuma itu jadi kuncian Bang Bibi, bisa nggak atau nggak? Justru itu harus ngobrol di awal itu. Terus ini eh, Bang Bibi udah tahu belum terkait produk itu? Ini untuk legalnya prosesnya seperti apa, tahapannya seperti apa, udah tahu belum? Tahapan apa? Legal, Oh, urus kalau legal. legalitas, Heeh, ini buat jadi catatan biar Bang Bibi paham produk knowledge untuk legalnya. legalitas sih split SHM ya. Jadi Heeh, pajak itu ditanggung pembeli, heeh, terus sama AJB sama ini AJB sama balik nama itu heeh, ditanggung pembeli.
Heeh. Totalnya 9 juta. Cuman kalau pajak nanti kita hitung. Oh, nah untuk itu enggak ini proses suratnya itu sekarang suratnya apa? Udah tahu belum? Apa tuh? Ya suratnya di developer itu sekarang apa? Oh, sebenarnya developer itu suratnya udah split Apa? SHM. Udah SAM. Berarti bisa dong tinggal balik nama, bisa dong kalau ada konsumen mau langsung balik nama. Itu ya emang udah bisa ntar, karena emang Oh, suratnya udah enak. SHM. Heeh. Itu jadi keunggulan juga Bang Bibi ketika ini Iya, untuk nyari justru konsumen-konsumen cash. Heeh. justru developer aneh itu dia Heeh. tuh nggak berani jual. Kan hari ini kan kecurangan, ini ya bukan kecurangan tapi Hmm. trik untuk jadi developer itu kan kadang dia tuh ini ya surat-surat itu masih pakai nama orang. Kita tuh Betul, betul, kerja betul. sama atas nama desa kan gitu ya. Betul. Kadang Nah, nama orangnya sendiri, nah itu yang harus dihindari. Nah, alhamdulillah kalau Bang Bibi udah dapet developer kayak gitu. Nah, nanti sebetulnya kalau misalkan nanti ke depannya dapat tanda kutip ya, sebetulnya yang lagi diurus juga gak jadi masalah gitu. Bagus juga. Cuma harus tahu tuh misalkan dari surat dasarnya apa, misalkan kalau PT ya, kalau benar PT kan itu kayaknya masih perorangan ya. Kalau memang PT kan S SHGB ya, sertifikat hak guna bangun. Nah, untuk berapa lama proses kalau mau naik SHM itu berapa lama? Itu yang kayak gitu Bang Widi tahu. Terus oh, pengurusannya kalau berapa aneh lama? belum tahu Ndra, cuman setahu aneh Heeh, yang ininya harus SHM Ndra ininya. heeh. Kan Nah, nah, udah SHM. Jadi heeh. terima udah split. Split itu kan ini ya, udah dipotong ya Ndra ya. Udah Di dipecah. tengah ya. Heeh. Nah, Nah, itu gitu. buat penekanan aja. Coba nanti dikonfirmasi buat tambah-tambah knowledge ya. Biasanya terkait itu tahu juga tuh berapa developer itu eh beberapa konsumen itu pengen tahu kayak gitu. Diruntut dulu aja Bang, dari mulai yang awal. Yang udah dilakukan coba Bang. Yang soal jualan langsungnya kayak gimana aja. Nanti aneh koreksi. Bentar. Biar gak loncat-loncat. Baru nanti ke handling. Ini lagi aneh siapin untuk Yang untuk jualan langsung, sebagaimana antum yang sampaikan, ya jualan langsung itu yang udah aneh dilakuin ya. Yang udah dilakuin dulu ya. iya ini aneh yang lakuin, aneh Oke, nggak ngarang. siap. Ya aneh jualan langsung itu kan kata antum kaidahnya konsepnya itu bertemu orang, Hmm, idealnya bertemu orang. Kalaupun nggak bisa, berarti antum harus japri. Atau telepon Nah, ya. jadi, nah, aneh tuh ada beberapa leads, ya maksudnya udah banyak leads dan Hmm, sekarang lagi di follow up. Nah, itu Ndra, hmm. aneh tuh yang aneh lakuin tuh terkait apa nah kan antum nyariin pakai get kontak tuh, aneh udah Iya. pakai get kontak. Jadi Heeh. si bayar itu kan kelihatan tuh ada yang terdeteksi get kontak Ada yang enggak. dengan kok ini dengan apa dengan nama-nama itu Indra ya ada Ya. yang bagus kayak misalnya Heeh. contohnya itu HRD ini gitu kan Heeh. namanya ya. HRD Ya. PT ini gitu gitu terus ada dosen nah itu aneh labelin prospek tapi ada juga yang kurang prospek Indra nah aneh labelin belum prospek tapi tetap aneh follow up gitu. Oke. Nah, itu nanti aneh lurusin. Ingat ya, kalau yang prospek itu kita udah tahu dia itu punya ketertarikan terkait produk kita. Nah, yang Bang Bibi labelin itu masuknya masih suspek. Soalnya kenapa? Si orangnya itu belum suka, belum ada ketertarikan terkait produk Bang Bibi gitu. Oh, kalau kayak Ah, gitu suspek. Tapi iya, dia suspek itu masih ya suspek. secara kemampuan beli beli bisa gitu ya. Kemampuan beli bisa, ini bisa, cuma suka enggak terkait produk kita ini tuh belum kegambar gitu. Soalnya nanti, soalnya nanti treatmentnya itu, kalau untuk yang prospek, yang di list itu, masalah dia kenapa belum belinya itu apa? Mungkin jarak, mungkin skema, mungkin apa, itu yang kita selesaikan. Itu ke closing makin dekat, gitu. Dia tuh udah suka nih lokasinya, misalkan udah survei, udah cocok, cuma ada kendala misalkan cara bayarnya, cuma ada kendala terkait di legalnya seperti apa, cuma ada kendala yang lainnya. Nah, itu yang kita selesaikan. Nanti follow up-nya beda dengan yang suspek gitu. Itu yang dipilih dulu. Tapi pelan-pelan ya belajarnya satu-satu, yang penting dipraktekin, ada hasil sampai closing, lanjut lagi gitu. Digambar ya.
Mm-mm. Oke, nah berarti yang udah dilakukan jualan langsungnya datang langsung di Japri, di telepon atau apa aja, Bang? eh Beberapa aneh coba tawarin telepon. Hmm, Cuman kondisinya dia jawabnya di chat dulu aja Mas gitu. oke. Nah, kalau di chat dulu aja gimana ini ya? Dia sih masih ini ya, masih suspek, tapi Hmm, secara kemampuan beli ada gitu. berarti Banyaknya gitu kan. heeh, Leads ini itu kebanyakan dia tuh heeh, kemampuan belinya ada, cuman heeh. belum prospek itu masih suspek, Indra. Oke. Berarti belum 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 bisa diarahkan langsung ya. Ada berapa Bang yang kayak gitu? Terus yang akan Bang Bibi lakuin apa ketika treatment orang yang langsung itu? Kalau yang ini ya, yang Hmm, kemampuan beli terus ini aja sih ditungguin. Belum beli nih, Indra, terkait ya. aneh yang ini ya, yang terkait di labelin itu aneh belum tahu ke depannya gimana, rencananya gimana. Makanya aneh perlu. Untuk follow up-nya kayak gimana gitu, belum tahu. Ya, karena udah di follow up gitu, di follow up tapi dia nggak bales, cuman read aja gitu. Oke. Nah, kalau untuk yang di read aja diusahakan eh, minta waktu di telepon. Itu satu ya. Terus untuk konten-kontennya ini aneh sambil munculin eksplisit ya. Oke. Betul. Untuk nge-follow up-nya ya. Jadi follow up-nya isi kontennya itu kayak gimana, ini flow-nya itu kayak gini. Jadi nanti Bang Bibi siapin konten-kontennya kurang lebih kayak gini gitu. Caranya gitu. Di Tentu kirim. Aneh munculin di sini boleh ya? Kemudian nah yang Bang Bibi munculin, Bang, munculin ininya Bang. Munculin yang suspeknya ada berapa, terus nanti yang akan dilakukan ke suspeknya itu seperti apa. Ya saya. Oh, untuk yang suspek, aneh belum ada rencana juga, Ndra. Nah, sekarang dimunculin nanti treatmentnya itu seperti apa minimal untuk 1 bulan ke depan dulu aja konten-kontennya nanti divariasikan. Misalkan tadi kan 3 konten kan, 3 konten nggak ada respon, misalkan dilihat pun nggak, berarti polanya coba ditelepon gitu. Yang penting bisa jualan langsung gitu. Iya, iya, iya. Nah, berarti aneh nih baru dapet nih dari antum nih terkait Oke. konten itu harus disesuaikan dengan psikologis pembeli. Betul, latar belakang, backgroundnya apa, kenapa. Jadi nanti buat konten itu, nge-follow up, nge-share konten itu nggak asal-asalan. Sisi emosional konsumennya kena gitu kan. Alasan konsumennya itu kena gitu. Nah nanti cara buatnya, kita bantu pakai ChatGPT-nya cara. Jadi nanti Bang Bibi punya agen asisten ChatGPT-nya itu benar-benar ahli buat konten gitu. Nanti kita bantu installin ChatGPT-nya untuk jadi agen yang memang uh, si ChatGPT-nya itu jadi spesialis, memang pakarnya buat konten gitu. Nanti cuma eksekusinya bisa nyuruh orang, yang penting briefnya udah ada gitu. Mm, mm. Iya, iya, iya. Tapi menyesuaikan per orang itu beda-beda gitu. Cuma nanti kalau ada irisan tinggal dipakai aja kontennya gitu. Misalkan Bank BRI gitu ya, berarti sentuh sisi emosionalnya, udah lama kerja di Bank BRI misalkan. Contoh ya, kayak gitu. Masa gak punya rumah-rumah gitu misal. Mm. Digambar ya. Nanti emosional yang viralnya itu seperti apa. Kayak gitu. Ya, kayak kita ledekin aja ya, misal dosen. Bisa, Dosen bisa. hari ini isi kontrak. Nah, gitu. Kita dapat yang bagus loh di Malang, gitu. Nah, gitu. Nah, itu nanti dibuat aja. Nah, sekarang list yang akan Bang Bibi lakukan ke suspek itu seperti apa? Mulai di list. Kayak gitu. Ke suspek dulu ya. Kalau yang strategi awareness-nya gimana? Yang awareness, jualan tidak langsungnya. Udah Ya, dilakuin belum? Yang aneh awareness. ini kan ini ya. Pasang iklan. Kalau tidak langsung, selama ini aneh tuh baru ini enggak, karena emang kondisinya editingnya cuma satu orang dan dia Hmm, editing banyak hal, hmm. nggak ini bukan hanya editing perumahan tapi dia editing yang lain. Jadi sehari itu dia tuh ngedit satu skrip aneh buat satu. Ya, ini minimal kita tiga sedangkan ya. Ya, ideal tiga Indra ya. Itu tadi pagi, siang, malam atau sore gitu. Tadi yang aneh contohin itu.
yang pagi kan itu ya sentuh sisi ininya kan edukasinya. Kenapa pagi? Dia tujuannya terngiang-ngiang gitu sampai siang gitu. Oh ingat, terus nanti pas di siangnya itu baca makin greget gitu kan. Gue disenggol nih emosionalnya gitu. Nah, terus pas malamnya mungkin dia santai, ada promo gitu. Siap, 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 siap. Mm-mm. Oke, berarti Bang Bibi masih di ini dulu aja ya. Jangan loncat, yang penting nanti kita rapiin satu-satu, termasuk nanti di handlingnya ya. Oke, berarti untuk yang aware, yang Bang Bibi lakukan berarti belum ya? Bisa dipastikan ya, Bang? Aware. Aware itu apa sih, Ndak? Awareness? Yang buat orang sadar jualan tidak langsung. Awareness terus kita munculin ini ya, munculin produk kita, kelebihannya gitu. Biar orang tahu produk kita aja, misalkan posting-posting aja gitu, biar banyak orang tahu produk kita, misalkan buat konten YouTube, IG gitu kan, diposting produk Bang Bibi, itu tujuannya untuk meningkatkan awareness, untuk biar orang lain itu tahu gitu. Bang Bibi misalkan pasang di status, nah itu untuk meningkatkan awareness, biar tahu gitu, Bang Bibi itu jualan proyek yang di situ gitu. Nah, broadcast juga kalau broadcastnya asal, misalkan broadcastnya pakai robot misalkan, itu tujuannya buat ngebangun awareness gitu. Iya, iya. Ndra, sebentar dah, sebentar, Ndra. Hmm. Udah, man, Dan Ndra. siap. Tapi aneh sebenarnya aneh coba cari dulu ya makna awareness. Awareness itu sebenarnya tuh kalau setahu aneh ya itu kelebihan dari suatu produk sih kalau aneh. Itu awareness itu itu di analisis SWOT. Kalau di sini eh coba di searching aware itu memberi kesadaran gitu. Kalau tadi Oh iya Bang Bibi juga kesadaran. betul. Cuma bahasannya kayaknya bahasa Inggrisnya ini belepotan. Nih yang di slide aja tuh, yang di layar muncul. Oh mereka yang tidak tahu terkait produk kita. Jadi ngejangkau orang-orang yang belum tahu itu tujuannya ngasih sadar. Coba aja terjemahkan. Intinya Oh ngasih iya iya iya. buat Iya. orang tahu aja, buat orang sadar gitu. Yang Oh, jualan tidak langsung gitu. oh intinya ini iklan lah kayak gitu. Awareness itu Iya, iklan. yang nggak hanya iklan, Bang Bibi pasang di sosial media gitu kan, di status, di broadcast gitu. Di broadcast misalkan ini nggak ada respon-respon nih, ya udah biar ngeh dulu aja gitu. Digambar gak? Kan kalau Sudah paham. kalau jualan langsung itu ketemu dan komunikasi nih Bang Bibi itu pasti ngejelasin produknya Bang Bibi kan, bener gak? Yang jualan langsung, Hmm, misalkan contoh di WA nih kita bedakan untuk membangun orang aware sama jualan langsung. Jadi di WA itu ada jualan langsung, ada jualan tidak langsung juga. Contoh iya. jualan tidak langsung, Bang Bibi asal broadcast gitu, semua pakai robot, disebar promosi 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 gitu kan, tanpa orang itu baca dan lain sebagainya. Yang penting disebar gitu, gambar. Kuat. Terus kalau jualan langsung, oh di telepon komunikasi atau di chatting TikTok, Bang Bibi ngejelasin produknya, kelebihannya ini. Kalau yang pertama itu cuma nyebar iklan aja gitu. Ya, Ah, siap. Nah, yang nyebar iklan aja, yang broadcast doang itu, broadcast iklannya itu masuknya tujuannya itu agar orang itu sadar gitu, membangun awareness gitu, biar tahu gitu kan. Oh, udah tahu, oh ada produk ini, baru tuh Bang Bibi bisa komunikasi, bisa jualan langsung. Boleh Pak, Iya. izin dijelaskannya via telepon gimana gitu. Kan Hmm. enak ya jualan langsung nih. Gambar. Ya. Oh, di Berarti chat aja, ya. yang aneh pahami berarti awareness ini adalah memberi kesadaran dengan Ya, cara kita penjualan langsung maupun penjualan tidak langsung gitu ya Indra ya? ya gitu kurang lebih ya. Pokoknya untuk buat sadar, buat orang mau noleh misalkan kalau dia posting dulu itu berapa yang lihat, oh berarti baru 1.000 tuh yang lihat gitu kan, yang lihat kontennya. Itu tujuan dari konten itu membuat orang lain sadar gitu, yang lihat videonya itu oh sadar nih Bang Bibi jualan produk ini sekarang gitu, minimal tahu gitu.
Digambar ya, Siap. aman ya. Ah, Nah itu mulai dilakukan kayak pasang iklan. Ini suara jelas gak Kang, Bang? jelas, jelas, jelas. Heeh. Kayak pasang iklan itu tujuannya untuk membangun awareness gitu. Nanti dari awareness orang lain itu tahu, yang penasaran, yang pengen lihat, baru tuh WA ke Bang Bibi atau tanya-tanya. Nah, ke gambar. Nah, yang tanya-tanya kalau bisa jangan lepas gitu. Kalau bisa dijelaskan, kan itu bagian langsung jualan langsung nih. Kalau bisa boleh Bu, untuk detailnya saya bantu jelaskan via telepon. Paling biasanya di chat aja Mas. Nah, itu di chat itu benar-benar dijaga gitu. Digambar. Siap, siap, siap. Oke. Siap dah. Digambar ya. Coba Ya. deh sekarang, kan kemarin yang udah dilakukan jualan langsung, alhamdulillah impact ada 2 yang survei. Benar nggak? Mm-mm. Itu dari berapa? Dari berapa orang yang Bang Bibi misal telepon atau chatting ngejelasin produknya? Itu dari kurang lebih banyak kan 50-an, Ra. Nah, itu agak bagus sebetulnya. Itu kalau minimal, kalau jeleknya itu biasanya udah 100 gak ada satupun yang survei gitu kan. Itu keterlaluan gitu. Itu mending lah untuk yang awal-awal gitu, 52 yang survei. Cuma nanti ditingkatin aja, di mana sampai yang bagus itu dia dari 10 yang Bang Bibi jelasin, satu yang survei gitu. Kan jauh lebih enak ya, kayak gitu. Ya, Tapi ya, gak ya. apa-apa lah awalan gitu. Berarti kalau masih kapasitasnya Bang Bibi di 50 yang surveinya satu, dua, itu kenapa dia survei itu tahu gak Bang Bibi? Kenapa dia mau survei? Pas Gini bagian yang apa ketika ngejelasinnya? ini sih yang pertama survei itu dia pertama dia tuh bukan orang Malang, Hmm. tapi dia orang Sidoarjo. Tapi dia lagi ke Malang, emang rencananya mau nyari rumah untuk anaknya yang kuliah di Malang. Hmm. Nah, dan dia tentu gitu ya. Kalau survei itu kan dia kan nggak satu perumahan ya, Andrea, ya, Iya, banyak keliling. perumahan gitu. Jadi ikonik itu menjadi bagian list dari beliau untuk dibeli, untuk rumahnya dibeli, untuk dibeli gitu, Andra. Yang pertama, yang kedua, untuk yang kedua itu apa namanya? Dia tuh emang dari dulu nyari rumah gitu ya. Hmm. Dia udah ada rumah di Surabaya, Yang biasa beli rumah kayaknya ya. di Tangerang, sekarang dia mau nyari rumah di Malang Hmm. gitu. Itu Bang Bibi nyarahin ke survei sampai orang mau surveinya itu kayak gimana? Yang satu sama yang kedua. Ini sih aneh sampaikan terkait ini juga Hmm. pemandangan view kan kalau orang yang pengen punya hunian itu kan dia itu kan pengennya lihatnya view rumah gitu ya. Hmm. Terus kita tuh ada fasilitas umum di perumahan ini yaitu ada masjidnya, ada sekolahnya gitu, Bra. Hmm. Sampai dia maunya itu pas Bang Bibi tanya apa? Gimana? Ya ini sampaikan fasilitas. Hmm. Iya, terus dia mau survei Enggak, gitu. Bang Bibi yang ngajak survei atau ya udah Nah, saya mau survei dulu, maksudnya itu gitu gitu. Apa kayak gimana? ya, ya gitu. Gimana? eh ya disampaikan terkait gambaran hunian, terus fasilitas umum. Hmm. Kalau menurut aneh sih, dia itu tuh gini Andre, ada yang aneh lihat bayar itu ada yang datang tuh karena ngelihat view gitu, view Iya. perumahan. Jadi Pak. ada yang lihat karena emang butuh kemungkinan yang dua orang ini butuh, Ndra, lagi butuh rumah. Cuman masih tak pertimbangan Iya. gitu. Enggak, berarti Bang Bibi nggak nawarin, ya udah Pak untuk detailnya lihat dulu ke lokasi kayak gitu. Enggak. Enggak. Nah, berarti berarti itu dari 50 itu yang respon sebetulnya banyak nih. Banyak yang miss. Aneh perbaiki dulu ya. Nah, yang responnya berapa, Bang? Yang responnya tuh sekitar di bawah. Ini ada sebenarnya banyak, Dra. Ada Nah, sekitar 8, 10 lah, 10-an. oke, nih berarti kalau ada sekitar 10-an itu harusnya yang hadirnya itu banyak. Cuma Bang Bibi lupa ngarahin. Cuma kalau bisa, kan ya dari situ kan Bang Bibi bisa ngerasa ya kalau jualan langsung itu
ini orang udah punya ketertarikan nih, udah ada feel-nya kan. Nih aneh munculin slide yang kemarin ya, yang materi jurus setting sampai closing itu ya. Kan Bang Bibi punya feel gitu kan, punya rasa untuk oh ini orang nih serius nih, cuma tinggal diarahin survei, bisa kayak gitu kan? Ya. Merasa kayak gitu kan? Nah, Kalau lagi chatting, kalau jualan, misalkan contoh chatnya responnya cepet kayak gitu. Itu kan feel-nya kerasa ya kalau jualan langsung itu kan, dalam artian baik chat atau kayak gimana itu kita pun bisa rasain gitu, ya kan? iya. Ya, yang responnya bagus berapa bang? Yang responnya bagus. Sebenarnya ada beberapa ya. Ada yang pertama, Hmm? sebentar, Ndra. Apa namanya? Gini, Ndra, sebentar. Terkait ada beberapa yang udah ini, cuman dia tuh ada yang pertama terkendala di dana. Oh, Kemungkinan terus? besar itu rata-rata terkendala di dana. Oke, berarti bukan target market ideal. Kendala di dananya itu karena apa bang? Sebenarnya pertama dia udah ada dana ini sih. DP udah ada, cuman belum siap untuk KPR. Dia ada yang mau in-house. Maunya Hmm. in-house. Jadi memang sebetulnya memang betul-betul budgetnya nggak masuk gitu ya, nggak bisa dipaksain ya. Iya. Oke, Ya, nah ya yang enggak kayak sama gitu, ini gitu, Indra. Hah? Aneh pengen nih. Heeh. Langsung praktek. Kan rencana kan kita mau ada lahan baru. Ya, Cuma cuman ini Indra belum pernah namanya canvassing. Kayak misalnya survei survei serentak belum serentak, oh pernah. gitu, belum pernah ngadain kegiatan. Belum. Oke, terus? Canvassing belum, terus Heeh, kayak misalnya survei serentak belum. heeh. Iya memang karena emang kita tuh budgetnya juga tipis, Ndra. Oh, Karena rumahnya itu juga emang kita jualnya pengen cepet kejual gitu. Tipis lah budgetnya lah. Maksudnya keuntungannya tipis buat developer. Terus ini Ndra, aneh tuh kan kita mau ada lahan baru. Lahan baru tuh tipe kecil, tipe 30. Karena tanahnya tuh ada yang luas 60. Tapi ada yang juga luasnya tuh sampai berapa 90 atau sampai 100. Nah, rata-rata tuh harga 295 sampai 360 lah, 30 murah juta. Ini berarti kan waktu itu kan? tipe-tipe kecil ya, Ndra ya. Iya, heeh. Nah, aneh kan ini aneh tuh sekarang lagi nyiapin ada orangnya NUP, Ndra. NUP itu nomor Heeh. urut pemesanan. Jadi bayar Heeh. berapa ratus, Heeh. sudah dia dapat NUP kan gitu, Ndra. Heeh. Heeh. Nah, ada beberapa nih udah NUP. Terus bagus nggak ya kalau aneh itu buat ini, Ndra? Buat grup untuk informasi ke mereka. Nah, kalau untuk masih NUP, jangan dulu kalau untuk NUP kayak gitu. Kalau untuk NUP ya, kalau udah closing boleh. Kalau untuk NUP lebih baik ke personal aja. Dan itu jadiin list prioritas gitu, Bang Bibi. Nah, itu enak lagi. Kalau udah ada NUP, dibuat label tuh NUP. Nah, treatmentnya beda. Treatmentnya itu kita ngebangun bener-bener orang itu harus beli gitu. Produknya gitu. Dengan disuguhkan konten-konten terkait isi proyeknya gitu. Tadi konten-konten emosionalnya disentuh gitu. Ada di situ. Nah, kalau bisa jangan dulu dibuat grup, tapi secara personal. Kalau dibuat grup itu ketika memang udah booking, udah akad. Kalau bisa sih kalau aneh rekomendasikan udah masuk ini aja, udah masuk fase closing aja, baru dibuatin grup gitu. Gitu. Berarti jangan dulu ya, Andra ya. Saran aneh sih jangan Yang dulu. belum NUP jangan dulu. Pokoknya jangan ini ya. Terus ada rencana mau survei nih, Indra. Heeh. Dia tuh mau survei lahan baru, jadi pengen bayar ini, cuman belum ini. Belum apa? Pengen apa namanya? Mau survei atau apa? Sebentar dulu. Dia itu mau survei lahan baru tapi nggak siap dengan NUP. Itu Heeh. bikin buat grup juga. Buat grup juga nggak? Di list aja, di list dibuat di ini aja di daftar siaran gitu. Kalau Oh, untuk label ya. dibuat ini aja, buat label gitu kan. Nah, Heeh. Terus kalau bisa, oh iya Pak, gak apa-apa, yang izin nanti saya share ininya konten-kontennya gitu ya, khusus untuk Bapak. Nanti kami prioritaskan ya Pak ya, kayak gitu barangkali. NUP itu sifatnya apa di Bang Widi?
Apakah booking, apa nganglok atau kayak gimana? Iya, Guys? booking sih, lebih ke booking. Oh, booking gitu. Mm-mm. Itu aja tetap diprioritaskan. Kalau bisa sih, kalau yang kayak gitu, udah lihat lokasinya belum? Ada beberapa. Mm-mm. Kalau bisa, kalau ada yang belum, arahkan dulu aja. Misalkan jangan kendala orang harus NUP dulu, harus lihat. Tapi arahkan dulu, iya, oh iya Pak, gak apa-apa. Nanti tetap saya prioritaskan ya Pak ya. Mungkin kalau Bapak ada waktu bisa lihat dulu unitnya, biar lihat dulu lokasinya itu jauh lebih enak gitu. Ini Indra, Mm-mm. kalau mau lihat lokasi, soalnya sekarang tuh lagi ini masih belum ini rencana kan mau pembuatan jalan dulu. Mm-mm. Setelah itu baru kita ini lahannya. Cuman sekarang tuh pembukaan pembuatan lahan aja, pembuatan jalan aja belum. Lahan masih Oh, belum kebun-kebun belum gitu. siap survei ya. Hmm. Hmm. Berarti yang kemarin survei-survei itu gimana itu? Ke Kalau dia lokasi? ini nggak mau lahan baru kan murah, dia pengennya yang lebih ini. Yang udah ada fisiknya. Ya enggak, kondisi di sini inden semua, Ndra, nggak ada yang ini. Inden semua. Belum ada satupun yang udah dibangun. Eh kan udah banyak, udah hampir 50 unit yang kejual gitu ya. Berarti udah ada yang dibangun dong. Iya, udah diisi juga. Yang penting kan orang itu tahu gitu kan. Model rumahnya kayak gimana, ininya kayak gimana gitu. Digambar gak? Sampai dijelasin ini contoh-contoh rumahnya, unitnya yang di Iya, sini. iya, udah sih, udah di Eh, kayak nah gitu, itu Ndra. untuk progres pembangunannya berapa lama Bang Bibi? Nanti aneh tadi sempat ditanya tuh, aneh salah dikit. Ah, ini yang basic banget. Ini yang basic. Nah itu berapa lama progres pembangunannya? Kayak gitu. Kalau telat bangun kayak gimana respon developernya? Itu penting tuh untuk yang awalan. Iya, iya, lupa, Ndra. Eh, Cuman kalau yang satu lantai itu sekitar 4 atau 5 bulan. Cuma tadi dia aneh bilang tuh tadi ada yang mau bangun 2 lantai. eh, Aneh bilangnya sekitar 6 bulanan lebih gitu. nah, nah 6 bulanannya lebihnya itu kisaran aja bilang kisaran 6 bulan bu kurang lebih gitu aja. 6 bulan Eh, lebih 6 bulan gitu. Setahun dong. Iya. Nah itu berarti nanti ketika Bang Bibi bisa munculin slide yang Anda kirim nggak? Yang kemarin, yang soal jurus chatting. Kayaknya Bang Bibi lupa tuh. Jadi setiap itu, jadi komunikasi sama si konsumen itu cuma 10% aja. Jadi maksudnya 10% itu tetap yang Bang Bibi lakukan udah oke. Cuma memang di akhirnya itu lupa diarahkan. Tadi pemandangannya bagus, fasilitasnya ini gitu kan udah dijelasin. Nah, kalau boleh saran sih karena ini beli properti ya, bukan barang yang biasa gitu kan, prestis atau eh, nggak kayak beli baju gitu kan. Kalau boleh Indra kasih saran gitu kan, baiknya mungkin kalau ada waktu pekan ini atau minggu-minggu ini, Bapak sempatkan waktu untuk lihat unitnya, rasakan lingkungannya, biar tahu jarak ke masjidnya itu seperti apa, fasilitasnya itu biar bisa rasakan langsung. Kayak gitu. Coba Jadi aneh ke Malang. ya. Oh, maksudnya aneh aneh ini langsung ke Malang gitu, Ndra. Enggak, bukan Bang Bibi. Maksudnya setiap konsumen yang yang respon gitu kan. Bang Bibi responnya itu ngejelasin proyeknya itu hanya 10%. Maksudnya 10% itu yang Bang Bibi lakukan kan. Tadi kan ada yang nanya itu bagus tuh dijelasin. Tapi di akhirnya jangan lupa diarahkan survei gitu. Oh iya, harus survei. Eh, Coba Bang munculin deh slide yang sempet udah aneh kirim ke Bang Bibi. Yang level chatting. Masih inget gak? Aneh review lagi biar enak. Ya, Sob, share screen aja Bang Bibi. sebentar. Aneh bisa nampilin kan, Ndra ya? Bisa dong. Sebentar, share. Mm-mm. Lagi ulang lagi aja. Share screen. Harusnya sih bisa. Nah, nah itu bisa tuh.
dibuka aja. Nah ini yang Bang Bibi share-nya itu WA-nya bukan ininya. Coba slide-nya, ada nggak? Jurus chatting sampai closing kan? Iya, heeh. Itunya ini aja. Nah, di, langsung ke chatting aja, aneh ulas lagi. Aneh ulas lagi. Yang langsung level chatting. Nah, Heeh. bentar. Kelihatan nggak sih, Indra? Kelihatan udah muncul. Yang level chatting, pas ngarahin. Ini siapa sih Indra pertama nih? Pas ngarahin, pas level chatting. Nah, pas level chatting lagi. Nah, ini berarti Bang Bibi produk knowledge aja belum hafal. Chatting produk knowledge belum hafal ya. Oke, Nah, lanjut. Ini pas level chatting aja, pas level chatting. Kan ada teknik-teknik chatting bahwa lagi, 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 lagi. Nah, ini satu lagi. Nah, di sini Bang, di situ kayak gitu. Yang level chatting ingat ada nih, tanya nih aneh buletin nih. Ini tanya balik, mengarahkan. Nah, mengarahkannya itu arahkan survei. Dan ini ditekankan untuk value, untuk selling point-nya itu ditekankan, ditekankan lagi. Value-nya misalkan selling point-nya dekat dengan ini. Jadi, kalau Bapak mau kemana-mana pun enak gitu. Nggak jauh jaraknya, misalkan kayak gitu. Dan fokus di satu pertanyaan aja. Bang Bibi langsung fokus arahkan tanya balik. Gimana Pak? Mau langsung dilihat dulu Pak gitu kan. Barangkali biar bisa langsung merasakan suasananya seperti apa, fasilitasnya itu seperti apa, rumahnya itu seperti apa. Poinnya dua ini jangan lupa diarahkan, mengarahkan sama tanya balik gitu. Biar tahu responnya gitu. iya, iya, iya. Oke, itu kan Bang Bibi tadi udah pakai ini. Value kan, pemandangan, fasilitas, selling point, udah Selling point kan? itu apa, Indra? Wah, Selling point. nah, selling point. Ingat gak selling point? Gue Ulas langsung lagi. enggak. Google. Selling point berarti selling nilai tambah. Selling point. Coba Google deh atau tanya ChatGPT. Selling point. Ulas lagi deh bedanya selling point sama value apa. Kelebihan atau karakteristik unik dari suatu produk atau layanan yang membuatnya berbeda dari pesaing. Nilai tambah kan. Coba jelasin apa itu selling point gitu. Kelebihan atau karakteristik unik dari suatu produk atau layanan yang membuatnya berbeda dari pesaing dan menarik bagi pelanggan. Jadi yang ditangkap sesuai dengan kondisi di perumahan yang dijual, selling point di sini itu adalah dia itu punya kelebihan masjid yang besar dan juga dia itu punya fasilitas sekolah SD tahfiz gitu. Hmm. Nah intinya itu benar-benar nilai tambah ya. Selling point. Jadi nilai tambah dari yang Bang Bibi nilai plus-plusnya apa aja. Kayak gitu. Itu juga bisa tadi kan masjid, bisa juga Bang Bibi ini Bang di list dekat apa. Nah, terus di masjid tambahkan lagi. Kenapa kan udah jelas tuh tadi kan nilai tambahnya gitu kan yang di luar karena ada fasilitas masjid yang besar gitu kan. Bener ya, Masjid ada masjid yang dulu ya. besar, ya kan? Bahkan nih untuk tambahin emosional, bahkan sekali juga misalkan kayak misalkan Ustadz Felix juga sempat ngisi loh Pak di sini Pak, kayak gitu. Kalau memang masjidnya besar ya, contoh ada di beberapa proyek aneh itu Ustadz-Ustadz besar kayak Abdul Somad dan lain sebagainya itu hadir gitu kan. Nah itu untuk menekankannya lagi gitu, tergambar ya. Iya, iya. Maksudnya tuh buat ngepus lagi, tapi jangan lupa nih kan Bang Bibi udah terbiasa tuh selling point, value, ditambahkan, diarahkan. Tanya balik gimana Pak? Mau langsung disurvei dulu Pak? Kayak gitu, tanya balik. Gimana Pak? Tanya Mau baiknya langsung tuh survei? ini ya, Hmm? pokoknya mengarahkan untuk survei gitu ya, Ya, Indra ya. tanya balik sekaligus mengarahkan.
Tapi ditekankan biar Bapak bisa lihat langsung masjidnya, fasilitasnya, jaraknya gitu kan. Ini lokasinya strategis ya dekat-dekat ini. Jadi Bapak mobilitas kemana aja pun nyaman gitu. Nah, barangkali mau langsung lihat gimana suasananya, kualitas bangunannya seperti apa. Ini kan beli properti ya Pak ya? Kayak gitu, ditekankan lagi. Nah, goal kita datang ke survei. Jadi dia tahu nih ketika udah survei, kan tadi Bang Bibi udah sampai ngajak ke survei kan. Nah, itu yang aneh WA tuh ada 14 poin di yang 14 poin yang aneh kirim ke Bang Bibi. Mana Kayak gitu lagi ada tuh yang ditanyain dari belum? Bang Di Bibi WA, mana? WA, WA, WA. Ini yang ada 14 poin. Respon Challenger survei dengan siapa? Ya, itu jadi dia itu surveinya sama siapa sendiri atau enggak atau berdua atau sama anaknya kayak gitu. Nah, sebelum jualan misalkan tanya tanya jadi kalau ke lokasinya langsung gitu kan atau ke kantornya misalkan ini contoh case yang Bang Bibi kemarin ke kantornya langsung atau gimana? Atau Aneh langsung ke ini lapangan? ke kantornya. Hah? Gimana? Lagi ke kantor, setelah itu nanti kita ini bareng. Nah kan ke kantornya, nah tanya di perjalanannya kayak gimana, tawarin minum dulu. Kalau anaknya, masya Allah anaknya lucu banget. Intinya dekat-dekatan, pendekatan dulu gitu. Jangan dulu dijelasin gimana Pak di perjalanannya. Alhamdulillah lancar ya Pak ya, kayak gitu. Jadi, Ah, dan kalau kendala aneh tuh nggak tahu kondisi ini daerah sini. oh iya, nggak apa-apa. Basa-basi aja gitu. Tanya di jalannya itu seperti apa, kayak gitu. Nah, lama deket ya Pak ya, deket ke sini gitu kan. Nggak macet kan, gitu kan. Ya deket nggak macet kan, Bang Bibi tahu, kayak gitu. Iya, iya, iya. Heeh. Nah nanti untuk nambah Bang Bibi biar tahu, sekarang kan udah ada Google ya. Tinggal lihat di Google aja deket ini, deket ini. Oh, alhamdulillah Pak lancar. Nah terus apresiasi selamat datang Pak. Sudah mau bersedia menyempatkan waktunya untuk mampir ke lokasi kami. Gimana Pak kira-kira nih apa yang bisa kami bantu kayak gitu. Jadi ada bridging-bridging untuk setiap masuk mau mengarahkannya kayak gitu. Kayak dia kan ngomong nih bukan kita yang ngejelasin. Oh gimana baik satu poin tuh dibahas kayak gitu. Gambar ya bridgingnya perlu dicatat nggak? Lagi nyatet Indra. Oh lagi nyatat siap gitu. Cuman ada iya tadi betul kan itu mana tuh ini ya hanya difokuskan penjelasan selling point tapi aneh Ngarahin. tidak mengarahkan tuh PR-nya Heeh, itu udah catatan bagiannya. gitu. Terus ketika survei biasanya Bang Bibi aneh tahu udah langsung ngejelasin produk gitu. Enggak sih Enggak, tadi mah sebenarnya aman sih cuman aneh nggak tahu nggak bisa nanggepin karena emang nggak daerahnya tahu, itu aneh nggak nggak ke paham sana produk knowledge. bukan produk les tapi aneh nggak tahu daerah di sana kayak misal daerah Pakis Belimbing lah mana aneh mana tahu Belimbing Oh. Jambu ya itu Jambu. Di Google dulu aja. Makanya sebelum itu nanti di lokasi misalkan lokasi Bang Bibi dari helikopter view atau di Google lihat radius 1 kilonya itu dekat apa aja minimal kenal jalan-jalannya ini untuk paham product knowledge terus ada berapa akses nah ada berapa akses clue untuk misalkan contoh di berapa proyek misalkan proyeknya di Parung nih lihat ada berapa akses oh bisa nih dari arah Jakarta sama Tangsel. Lihat titik-titik tengahnya untuk Bang Bibi muda ingat, oh di sini ada kampus ini. Jadi nanti kalau Bapak dari Tangsel, lurus aja ke arah kampus ini. Nanti dari kampus itu tinggal lurus. Bisa tuh patokannya kampus. Di Malang kan banyak kampus ya, kayak gitu. Bener kan? Nah itu di mana Iya, iya. lihatnya? Di Google aja, di Google. Nah minimal radius 1 kilo dekat-dekatnya itu kadang kompetitor ya dia itu mungkin gak niat mampir ke proyek kita gitu ke kompetitor. Nah minimal spill-spill dikitnya itu tahu gitu. Gitu. Oke, tadi untuk handling ada kendala nggak sebelum ini? Ini chatting bisa ya? Tadi kan note-nya udah jelas ya. Belum di, belum diarahkan. Cuma sekali lagi komunikasinya hanya 10% aja ya.
Dijelasin sharing poin, tetap endingnya satu pertanyaan dijelasin dijelasin, endingnya arahkan ke survei gitu. Tergambar ya. Siap, gambar. Oke, karena kenapa ketika survei itu emosional, ketemu dan sebagainya itu kita bisa dapat feel-nya gitu, apalagi udah terbiasa Ini sih, Ndra. sharing, ya. Kalau kita market itu harus pakainya tuh rapi, Hendra ya. Iyalah, wajib makanya aneh Tapi mah kayak enggak ya. pelayan itu memang melayanin konsumen gitu. Aneh mah saat dewe kayak saat pakai gamis. Ini nggak apa-apa, berarti rapinya Bang Bibi pakai gamis gitu. Gitu. Yang penting rapi sama Nanti ada wangi. yang mau beli kemeja, Ndra. Itu evaluasi tadi sih. Ya, Pakai kemeja, gitu. enggak, yang penting mau pakai gamis juga gak jadi masalah. Yang penting wangi, Bang. Jangan Yang bau. penting apa? Wangi, wangi, wangi. Jangan Oh bau gitu, Ndra keringat ya. dan ini. Yang penting wangi aja. Saya ada berapa Wah, konsumen ini gitu harus kan. beli minyak wangi. Ini nggak punya duit buat belinya banyak wangi. Ya tenang, bisa beli ke aneh nanti. Apa? Bisa beli ke aneh. Berapa, Ndra? Minyak wangi, Ndra? 25.000 doang. Wah, Wanginya tahan seharian, Bang. wah. Nih, 100 mili. Hah? Enggak, ada 25 mili. 15 mili. Berapa mili, Ndra? 15 mili yang bisa dibawa kemana-mana. Wih, semprotan, Ndra, atau ini roll? Spray ada, roll ada. Ini kan nggak pakai alkohol juga, Bang. Nanti yang Bang Bidi mah tahan 12 jam aja, yang tahan keringat. Aneh kan bisa buat sendiri kok parfum. Oke, lanjut. Setting, yang penting wangi sih kalau aneh rapi sama wangi. Itu sih nomor satu. Termasuk mulut juga ya, kayak gitu. Mulut, nggak hanya badan ya yang wangi itu. Nggak ada apa? Nggak hanya badan, mulut juga gitu. Jadi jangan Oh, sampai pas ngomong konsumen nutup mulut, tutup hidung. ya. Berarti dia nggak cocok dia. Iya, bukan nggak cocok, bau mulutnya gitu. Itu sih yang paling penting. Cuma tadi konsumen baru datang itu jangan dulu langsung dijelasin produk, ada apresiasi dulu, bridging, terus ngarahin langsung ke konsumen gimana Bapak kira-kira nih apa nih yang bisa yang terbantu kayak gitu. Ya nanti dijelasin aja gitu. Jelas? Jelas gak Bang? Oke. Hmm. Nah, itu kan di chattingnya udah dirapihin. Mudah-mudahan sih dari 50 kalau bisa nanti 5 lah yang hadir lah minimal lah dari 50. Jadi 10 banding 1 lah kalau 5 itu. Apalagi banyak yang respon kayak gitu. Nah, sekarang ke yang survei. Tadi pas yang surveinya dulu nih kita rapihin satu-satu. Nanti di ending aneh runtut lagi nih. Yang awareness, aktivitas Bang Didi lakuin apa, di suspeknya seperti apa, sampai yang prospek. Nah, yang survei itu kan pasti prospek ya Bang ya. Ada ketertarikan kan? Udah suka kan? Hmm. Yang tadi yang 2 survei itu ada kendalanya apa? Kendalanya, Yang 2 survei tadi. kendala masih di dana, tapi dia mau 2 lantai, Ndra. Kendala di dana tapi punya 2 lantai. Itu bagus itu. Terus Lagi ini, lagi apa? lagi mempertimbangkan Apa yang jadi pertimbangannya gitu? Biar nanti Bang di Bibi yang dananya bantu itu, gitu. Apanya? dana. Tapi kecocokan sih udah 80% lah. Intinya udah suka, udah cocok nih kembali ke yang tadi nih. Itu ini penting tahu nih yang Bang Bibi kenapa apa aja yang Nah, harus dilakukan nih, apa aja yang harus dilakukan setelah survei. Kan di situ ada ya di 14 poin itu. Setelah survei itu harus lakukan apa aja di list gitu. Terus dicantumkan kendalanya apa aja. Tadi dananya itu seperti apa. Terus tadi skemanya DP-nya itu misalkan DP bookingnya itu seperti apa. Sumber income-nya dari mana, ada potensi dari mana itu dicantumkan. Buka ke yang aneh kirim, yang survei, aneh jelasin satu-satu cara ngisinya. Kayak gitu. Ini enak nanti untuk Bang Bibi follow up tindak lanjutnya itu enak gitu. iya iya. Nah, Sebentar sebentar, Ndra. siap.
Antum kelihatan nggak ada lagi ngapain? Kelihatan. Di kelas dulu aja. Di kelas dulu Ndra ya? Enggak, ininya dikeluarin dari share screen-nya yang tanda merahnya. Dah, dah. Enggak ininya jangan share screen dulu gitu. Saya tetap Stop kelihatan. share. Heeh. Nah, gitu maksudnya. Gitu maksudnya. Dah. Heeh. Berarti ini dapat evaluasi lah tadi Heeh. terkait chatting. Heeh. Yang kedua terkait apa namanya tuh survei ya. Ya. Hmm. Tapi Heeh. kalau menurut tapi setiap developer tuh beda-beda lah, ya Ndra Pasti ketentuannya Ndra ya. beda-beda, pasti beda-beda syarat ininya, semuanya beda-beda ketentuannya. Nih, aneh muncul ini. Aneh beda ya, pas survei ya, pas survei. Ini muncul nggak pas survei? Muncul ya? Muncul ya Bang ya? Betul. Ah. Nah, sekarang gini Ndra. Nah, itu gimana Ndra? Nah, ini pas yang survei, bentar. Ini poinnya. Nah, ini di sini tahu kenapa sih fungsinya dia survei dengan siapa itu tadi kalau anaknya, ibunya disapa dulu, di intinya dicairin dulu gitu. Nah, ini tujuannya kenapa kita harus tahu sama siapa surveinya. Ini pengambilan keputusannya itu siapa nih? Gitu. Yang benar-benar punya uangnya, orang yang berpengaruhnya si ibunya, si bapaknya atau siapanya nih. Kenapa penting ada Hmm. ini? Dia itu survei sama Oh, siapa? ada ini nggak? Hah? Oh, setelah survei itu kita harus ini lagi ngisi lagi ya. Eh, ini kalau Bang Bibi survei itu minimal ini tahu sama siapanya itu dicatat gitu. Tujuannya biar biar gak lupa sih, Bang. Nih yang ini. Iya, Nah, iya, oh iya, survei iya. sama siapa nih? Oh tadi survei sama si bapaknya misalkan, sama si ibunya, suami istri. Oh tadi survei sendiri, pengambilan keputusannya bukan dia gitu kan. Nah gimana berarti fokusnya Bang Bibi harus punya relasi yang memang bisa ketemu sama pengambil keputusannya gitu. Misalkan yang surveinya ajudannya gitu. Nanti bapaknya ke sini. Jelas gak Bang? Oh, tak jelas. Tadi Nih, pengambil keputusan tuh di istrinya. Kalau istrinya bapaknya hadir. nggak oke. Istrinya hadir. Istrinya hadir. Cuma Nah, istrinya berarti mikir dulu gitu. berarti pendekatan isi kontennya itu istrinya komunikasi Bang Bibi sama istrinya apa suaminya? Dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya itu pertimbangan-pertimbangan apa aja, coba dijabarkan. Oh baik Bu, boleh tahu Ibu yang jadi pertimbangan poin-poinnya apa aja. Izin nanti saya bantu untuk misalkan dari pembiayaan dan lain sebagainya. Nanti coba saya bantu carikan solusinya itu seperti apa. Yang masih ada keraguan dari sisi ibunya itu apa aja gitu. Jadi jangan sampai ngambang eh, Bang Billy nggak punya catatan gitu dia ragunya kenapa dia pertimbangannya apa gitu kan di samping dana makanya di sini harus tahu nih sumber income-nya itu dari mana ini juga harus tahu walaupun sekarang ininya belum ada gitu kan tapi jelas sumber dananya itu misalkan misal ini mah kripto gitu kan nunggu pencairan dana nunggu pensiun gitu itu jelas gitu tadi apalagi punya pengen dua lantai gitu kan kan pasti tahu gitu kan dananya dari mana gitu tergambar gak bang. Gambar, gambar Ndra. Nah ini memang untuk awalan ya boleh dicatat dulu nanti setelah sambil terbiasa itu fungsinya ini kenapa harus dicatat biar bang Bibing nggak lupa gitu yang harus Iya dilakukan. sih. Bagus juga Ndra ini Ndra. Nah, ini baru 14 pertanyaan itu. ini baru 14 poin doang gitu ya gitu. Terus nih yang paling penting nih survei alasan surveinya itu kenapa makanya kenapa harus ada dihangarahkan gitu kan oh pengen lihat unitnya pengen lihat show unitnya oh sekalian jalan aja itu harus udah tahu kayak gitu dengan niat Dulu dengan Ndra, alasan bentar. ya Dulu antum pas di ini juga begini Ndra. Di ya Fatih Group. semua kayak gini karena semakin alasannya kuat oh dia itu sekalian survei dengan yang lain ya berarti memang sekalian kampasing tapi memang tujuannya cuma ke kita doang gitu kan oh pengen lihat unitnya itu tingkat closingnya juga jauh lebih powerful gitu jadi dari mulai dia datang ke rumahnya pun udah bisa ketahuan gitu oh ini mah
enggak sekalian jalan aja, sekalian lihat beberapa lokasi gitu kan. Berarti alasan surveinya itu ya sekalian jalan aja, contrast dengan yang lain. Nah nanti treatment di lokasinya juga beda, treatment di lokasinya. Berarti ya misalkan harus kalau sekalian lihat beberapa lokasi, berarti harus diusahakan kunci unit, booking dulu gitu, biar ketika di lokasi itu uangnya udah masuk ke kita dulu. Itu beda treatmentnya gitu. Jelas gak Siap, bang? Bro. Bang, jelas gak bang? Jelas, jelas. Heeh. Ini jangan ditanyakan langsung ya, ngalir aja ya, gitu. Enggak lah. Serius kan itu mah. Heeh. Ini buat pegangan Bang Bibi aja. Nah tadi kemampuannya itu seperti apa? Dia kan tadi kebutuhannya itu seperti apa? Pengambilan keputusannya siapa kan udah tahu kan? Terus minat unitnya itu pasti kan ada minat unit yang mana nanti ketika komunikasi eh, untuk unit yang Bapak ini. Nah unit yang Bapak ini jadi seolah-olah dia itu udah beli kayak gitu. Nanti ketika di unitnya ini misalkan di unit tertarik unit yang ini. Nah, ini unit yang Bapak ya gitu kan. Di sambil diasumsikan dia itu udah beli gitu. Nanti untuk bahasa kontennya ya menyesuaikan kayak gitu. Nah, ini untuk unit yang Bapak walaupun belum beli ya. Nanti kayak gini. Tapi udah tahu kita itu dia itu sukanya unit yang mana gitu. Gambar Bang Bibi. Gambar. Nah, ini kendala-kendala surveinya itu harus dicantumkan apa aja. Hambatan-hambatan yang jadi pertimbangan, pemikiran, dan lain sebagainya. Gak apa-apa dicantumkan aja di sini gitu. Mm-mm. Tapi Indra, aneh pengen nanya, Ya, apakah dalam penjualan rumah itu pada saat survei pertama kali itu persentase berhasil langsung kejual itu besar atau kecil? ter- Atau dia itu persentase besar terjual itu ketika dia survei kedua kali atau ketiga kalinya? Coba deh. tergantung sejauh ini ya aneh ya closing pertama langsung beli ada bahkan via telepon juga ada. Nah ini alasannya ini harus kuat nih dari mana? Kenapa dianya itu gitu ya berarti kalau alasannya yang pertama sekalian lewat aja jalan-jalan aja cuma pengen tahu aja ya pasti bukan survei yang pertama gitu gambar gak kalau alasannya dianya lagi butuh gitu kan pengen lihat karena harus segera ini survei yang pertama pun harus booking gitu cuma sejauh ini aneh rata-rata mayoritas ya kalau di presentasi kebanyakannya itu ya survei yang pertama gitu. Langsung booking. Ngarahin Kalau booking itu gimana Mbak ya? Ya Indra, ya apakah kita tawarin kalau atau udah dia cocok pengen misalkan sendiri? ada namanya konfirmasi ini unit yang Bapak misalkan udah suka, udah cocok. Nah, ini kan alhamdulillah ya Pak ya di hari ini kebetulan yang surveinya itu banyak ya Pak ya. Ini kan lokasi yang punya Bapak ini lokasi favorit juga nih, punya banyak yang suka gitu kan terkait lokasi ini karena lokasinya gini-gini. Nah, kalau memang Bapak udah cocok dengan lokasinya, udah oke dengan yang lainnya sambil nanti nunggu diskusi boleh Bapak bantu dikunci dulu unitnya kayak gitu dikunci dulu itu di booking maksudnya kayak gitu nah nanti mekanisme bookingnya itu kan kalau sebelumnya itu aneh semuanya kembali 100% ini buat kunci unit takutnya nanti karena Bapak udah suka banget udah cocok banget dengan lokasinya sekarang udah di booking ada lagi yang survei terus di booking sama yang survei ya sayang gitu nanti bukan rezeki bapak gitu nah intinya ada bahasa-bahasa kayak gitu untuk menekankan kayak gitu memang nggak semua cuma harus lihat feelnya juga harus lihat feel konsumennya juga gitu tapi cluenya kalau konsumennya udah suka udah cocok udah oke ya bantu minta dibantu untuk dikunci unitnya gitu daripada diambil orang misal kayak gitu. Tapi Siap, siap. dikonfirmasi dulu, udah suka, udah cocok, udah oke, ada yang kecil-kecil, ya bisa belakangan, nanti dibantu gitu. Siap, 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 Hmm, siap. gitu. Oke, jelas. Nah, apalagi Kang, Bang, Bang, kalau memang udah suka, udah oke, gak ada masalah dari yang lainnya, diusahakan booking hari itu juga. Soalnya ketika udah pulang, itu biasa lagi. Gitu momennya habis gitu udah suka udah oke skema ini gitu kan ada yang segini oh boleh bapak misalkan masih nego oh iya boleh bapak untuk nanti saya bantu proses negonya
minta dibantu untuk di lock dulu aja unitnya gitu. Nanti saya bantu proses negonya, saya bantu proses customnya gitu. Kayak gitu. Kalau memang udah oke, udah ini gitu. Ini tuh sifatnya refundable Pak, kembali 100%. Ini dia buat saya bantu agendakan sama pimpinan. Nanti Jum Bapak bisa langsung ketemu sama owner, atau bisa langsung Jum sama owner, atau sama pimpinan, ya kalau nggak sama owner, sama pimpinan saya, kayak gitu. Pokoknya kalau memang udah hot itu nggak ada kendala, udah suka unitnya, udah suka lokasinya, suka bangunannya. Hari itu juga kalau bisa booking, jangan dikasih lewat dari 1 hari, nanti anyep lagi gitu. Nah ini nanti ilmu handling ini bakalan berasa ketika terbiasa handling. Nanti punya feel bang, punya feel dari mulai turun dari konsumennya juga, dari mulai bicara sama konsumennya juga, bisa ke data, bisa tahu nih kita. Dari mulai ngarahin survei, ini mau beli mau enggak, ini pasti datang atau enggak pun bisa kebaca gitu. Itu yang ya nanti alasannya itu jam terbang itu. Perbanyak aja ketemu handling, handling, handling gitu buat bagian pembelajaran. Jadi nanti feel-nya itu kelatih dari mulai nyampe lokasinya pun, oh ini mau ngambil, komunikasinya pun udah bisa kerasa gitu. Gitu Bang. Siap, Oke, siap, siap, siap. ini Pak Berarti emang Survei, ini ya coba nanti harus di sering-sering handling. Antum udah sering handling lah, Dra? Sampai aneh sono full tuh di lapangan handling, bukan sering lagi. udah makanan sehari-hari, Dra Makan, ya? ya makanan sehari-hari. Nah itu nanti jadi feel, punya feel tersendiri gitu. Bahkan paling suka aneh handling gitu. Ketemu orang, ngobrol sama orang gitu, datangin gitu. Soalnya dari situ kita ngelatih feel kita itu berasanya itu memang ketemu ketemu langsung gitu, bahkan berbagai macam konsumen gitu ketika handling itu gitu. Oke, sekarang di list lagi Bang Bibi. Berarti coba sekarang aktivitas yang Bang Bibi lakukan untuk meningkatkan awareness apa aja, coba di list. Terus jualan langsungnya itu seperti apa, dan jualannya itu ke siapa aja, yang dilakukannya kayak gimana. Coba Bang Bibi jelasin. Kalau awareness tuh sebenarnya yang Yang pertama yang akan Bang Bibi lakuin. yang akan aneh lakuin sebenarnya ini udah dilakuin nih jadi lupa lagi. Tapi sekarang untuk mengingetin lagi nih, Dra. Hmm. Pertama itu pertama menawarkan untuk save kontak kita. Betul, nggak hanya itu ya, nggak hanya save kontak ya. Eh, untuk ya kalau awareness endingnya ya, ya itu goalsnya betul, jangan lupa nawarin save simpen kontak kita. Tapi ngasih konten-konten iklan ya. Nanti kontennya boleh, konten yang tadi boleh gitu kan, yang emosional boleh gitu, konten-konten yang tadi. Jadi ngeser aja. Ya, Terus posting save di kontak sosial kita media itu ini. bagian. Terus Terus aneh kan aneh mah ngikutin iklannya. Kalau oh iklan mah kemungkinan yang tidak langsung itu ya ini, Ndra, eh hanya di TikTok sekali, IG sekali gitu. Kenapa belum YouTube? mm-mm. Eh apa namanya ya? Aneh kadang lupa kalau ke YouTube, Ndra. Padahal itu semua sifatnya real semua. Mana nih apa aneh? Tinggal posting-posting aja. Itu ada nonton YouTube sering gitu kan. Kan nambahin postingan aja. Ya, kadang YouTube suka lupa tuh. Uh, Nggak apa-apa ditambahin list aja biar terbiasa gitu. Kan itu satu konten kan, gini semua kan, potret ya, yang panjang semua. Itu kan bisa di semua platform. Karena di YouTube, YouTube itu TikTok, cepet semua, walaupun Bang Bibi asal gitu kan, nggak pakai jurus-jurus yang lain, di reelsnya itu jangkauannya cepat gitu yang lihatnya, apalagi pakai jurusnya posting dan lain sebagainya. Tapi minimal kenapa dilakukan dulu, biar terbiasa dulu kan, biar apa? terbiasa, pembiasaan, Oh iya iya pembiasaan iya. biar pembiasaan dulu gitu. Karena kalau udah terbiasa tuh sebetulnya bisa satu kali klik semua. Toh kontennya sama, ininya sama gitu kan. Gak apa-apa.
buat nambah awareness aja gitu. Oke, terus ini aja Bang, nanti di list lagi aja, nanti aneh bantu koreksi aja deh untuk yang dilakuin-lakuinnya di WA aja, nanti aneh koreksi lagi aja, kayak gitu. Mungkin itu dulu aja ya. Oke, Ya, siap. Ndra, di banyak wajib Ndra, aneh perlu praktek Pusing, dulu Ndra ya. ya gitu. Oke, siap. Mungkin itu aja ya. Makasih banyak Bang ya. Sedikit-sedikit aja Aneh Bang. makasih banyak Nanti juga ada Ndra ya. kendala. Cuma nih, hafal product knowledge itu nomor satu Bang Bibi itu dulu aja. Kayak gitu. Radius jarak lewat Google aja Bang. Nanti untuk ininya. Oke, mungkin itu aja ya Bang ya. Izin aneh close ya. Ya, Oh, syukuran Ndra ya. ya. Semoga ilmunya berkah.